Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Zaman sekarang ini aneh memang. Di media sosial, di YouTube itu sudah muncul konten-konten mengkritik bacaan Al-Quran orang. Itu banyak sekali, ya. Padahal kalau dia baca juga sendiri hancur berantakan yang kritik. Ini krisis adab. Krisis adab. Jadi jangan dianggap orang yang baca Al-Quran. Ada orang dikasih rizik suara bagus. Kalau kori-kori mereka ngajinya bagus, ya karena memang belajarnya hanya itu. Masing-masing punya kelebihan. Tapi bukan suara bagus itu menjadi standar orang itu bisa lebih dekat dari Allah dengan orang yang suara tidak bagus. Dan tidak pantas mengkritik bacaan-bacaan Al-Quran orang. Namanya manusia, ada yang keliru dalam membaca, itu wajar. Yang gak pernah salah membaca Al-Quran hanya Nabi Muhammad SAW. Nabi katakan, ana afsahul Arab, riwayat. Ana afsahul Arab. Saya satu-satunya orang yang paling fasih berbicara bahasa Arab. Berarti yang lain ini apa? Gak bisa sempurna. Dalam satu riwayat, Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan, walaupun ini la asla lahu walakin matnuhu sahih. Riwayat ini tidak ada asal. Artinya sudah diriset oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Akan tetapi maknanya sahih. Apa itu? Ana afsahu man nataqa bid-dhabt. Saya satu-satunya orang yang paling fasih mengucapkan huruf dhabt. Qori sehebat apapun di dunia ini gak akan bisa membaca huruf dhabt secara sempurna 100%. Yang bisa hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Sehingga apa? Menjadi obat. Bersyukur ada hadis ini. Sehingga orang tidak sombong dengan bacaan Al-Qur'annya. Bahwa saya nggak bisa baca Al-Quran 100% itu sempurna, nggak bisa. Ada yang kurang, karena apa? Nabi sudah katakan, yang paling fasih saya, yang paling benar baca huruf dhabt hanya saya. Huruf dhabt ada di surat Fatihah. Terus manfaatnya apa tuh? Yang pertama, tajassus, mencari-cari kesalahan orang. Yang kedua, sudah merasa lebih baik dari orang lain. Cari bacaannya salah ini, terus dikasih komen begini. Maafi adab. Apa artinya? Pintar baca Al-Quran tapi gak punya adab. Apa artinya? Antum bisa tahu orang yang bacanya itu kedudukannya di sisi Allah seperti apa. Ini semua hanya wasilah. Jangan-jangan sholatnya terfokus kepada huruf, biar orang dengar enak, bagus suaranya. Akhirnya dalam sholat fokusnya dalam tajwid, dalam tahsin. Itu sesuatu yang baik. Tapi jangan sampai tertipu.
tujuan sholat dengan membaca Al-Quran itu apa? Untuk menghadirkan hati bisa berkomunikasi dengan Allah, seakan-akan khitab. Tapi karena saking fokusnya untuk terdengar biar sempurna bacaannya, khawatir bergeser fokusnya kepada masalah huruf saja, masalah tartil saja, masalah tajwid saja. Akhirnya dia sedang fokus kepada huruf, bukan kepada Allah. Dalam sholat itu khusyuk itu kepada Allah, bukan kepada huruf. Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang punya magong dalam sholatnya, dia punya hati ini sudah ittisal, sudah nyambung, sudah khusyuk. Kadang-kadang sudah lupa dengan bacaan yang benar ya. Makanya kadang menangis, kadang itu. Nah, jadi bukan berarti meninggalkan ilmu tajwid, tidak, itu harus. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Ditanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, apa maknanya? Kata beliau, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tafsiran ayat tersebut adalah memperbagus bacaan huruf Al-Quran, tajwidul huruf, dan mengetahui kapan berhenti membaca Al-Quran. Tapi bukan untuk sombong-sombongan. Baca Al-Quran bagus itu, kamu harus bersyukur sudah diberikan suara indah. Dan itu bukan jadi satu kesombongan, harusnya menjadi tawadhu. Buat konten-konten yang mendatangkan dosa. Banyak sekarang kritik rekam bacaan orang. Kadang-kadang kan di dalam forum manusia yang begitu banyak, itu kan hal yang wajar, ada kesalahan, sabqul lisan dan lain sebagainya. Itu belum pernah kejadian. Jadi di satu masjid, saya pribadi datang nih Fulan bin Fulan bilang, ini bacaan Fatihahnya tidak benar. Ya. Sholat kita tidak sah. Mendingan saya sholat sendiri. Nah, katanya begitu. Terus saya bilang, kita ini sudah sholat, alhamdulillah. Antum mencari orang yang baca Fatihah yang paling benar sekalipun, itu para fuqaha mengatakan kalau di tempat tinggal itu ada ahli qiraah, orang-orang pakar di bidang qiraah, ahli di bidang itu. Kita di daerah sini kesian. Kalau mau cari begitu, akhirnya masjid gak ada yang jadi imam. Kemudian mereka sudah sholat, sudah baca Fatihah, ya, ada dalam fikih kesalahan yang namanya lahan, kesalahan-kesalahan fatal. Tapi kefasihan yang kurang sedikit itu tidak membatalkan sholat. Yang kedua, antum punya bacaan berarti sudah bagus, kan sama juga. Yang ketiga, sudah ada kesombongan di hati. Wah, ini gak benar nih bacaannya. Ya seperti itu. Wah, Nabi katakan orang yang belajar Al-Quran, kalau dia bacanya benar, dia bersama malaikat yang mulia. Tapi ketika dia bacanya salah dalam proses belajar, dia dapat satu pahala. Kita semua dalam proses belajar. Sampai kapan? Ya sampai meninggal. Jadi konten-konten begitu, konten-konten yang mengundang dosa, konten-konten yang tidak punya adab. Ini masuk ke ayat tajassus, mencari-cari kesalahan orang. Aib yang paling besar adalah orang yang mampu menilai aib orang, tapi diri sendiri dia tidak bisa nilai. Itu aib paling besar. Prihatin tuh atas nama konten Islam, mau konten siapapun, kalau model kayak begini, ini konten yang tidak punya adab. Dan adab di atas ilmu, termasuk ilmu qiraah. Al-adab fawqal ilm. Sombong dengan bacaan, dengan tajwid. Nanti dibanding ke sana, bacanya gak benar. Bacanya apa kayak begini nih? Tajwidnya salah, tartilnya salah, tahsinnya juga keliru.
Mendingan yang ini baca bagus. Sudah apa namanya, orang yang baca Al-Quran ini kalau mendengar sakit hati, sudah dosa menyakiti hati seorang muslim. Yang kedua, yang dia lakukan sebatas kemampuannya seperti itu, tidak sengaja, bukan dalam rangka sengaja. Yang ketiga, kalau memang mengajinya tidak seindah orang-orang yang memang takhasus di bidang qiraah, ya karena beliau ada ahli di bidang lain. Kalian juga demikian, di bidang beliau kalian tidak paham juga, ada ilmu-ilmu yang kalian tidak kuasai. Itu kan kita maklumi, karena kita manusia yang terbatas, gak mungkin bisa menguasai semua ilmu. Pasti ada di bidang ini dia lebih unggul, di ini tidak terlalu pakar, yang sebaliknya gitu. Nah, makanya baca kitab ini bagus ya. Adab min adabil Islam. Ada kejadian dulu, ada ulama julukannya Al-Aqta. Al-Aqta itu terputus tangan, kakinya juga putus ya, terputus. Itu dalam kitab Hilyatul Auliya ada Imam Abu Nu'aim Asbahani. Jadi ada salah satu orang murid nih, calon murid, calon santri, ingin bertobat dan ingin mencari guru untuk dibina dan dibimbing. Ada yang mengusulkan, kamu pergi saja ke Syekh Aqta, belajar sama beliau, nanti beliau bina kamu, bimbing kamu. Akhirnya dia berangkat ke sana. Sampailah di masjid. Waktu itu sholat jahar ya. Sholat 5 waktu yang jahar, sehingga bacaannya terdengar. Sampailah ini calon murid ke masjid tersebut, dia sholat, imamnya Syekh Aqta. Syekh Aqta baca Fatihah, baca Al-Quran biasa, karena beliau ini kan orang sufi terkenal, seorang sufi. Calon murid dalam hati ini berbicara, masa ini guru yang dibilang wali baca berantakan, tajwidnya salah ini, baca Al-Quran gak ada indah-indahnya. Ini kejadian nih zaman dulu. Gak jadi deh saya belajar sama dia, mendingan saya pulang cari guru yang lain. Akhirnya habis sholat, niat awal tadi mau berguru kepada Syekh Aqta untuk dibimbing, tapi karena mendengar bacaan Al-Qurannya biasa-biasa saja ya, tajwidnya benar, hurufnya benar, cuma tidak berirama biasa. Akhirnya dia tinggalkan sang guru, dia masuk ke toilet di masjid, sekitar masjid itu. Ketika dia keluar dari toilet, tiba-tiba ada singa di depan toiletnya. Ketakutan dia, singa. Syekh Aqta yang dalam keadaan terputus. Jadi beliau ini terputus karena ikut rombongan hafilah, ternyata bukan rombongan dagang, kumpulan perampok. Ceritanya kenapa hingga terpotong kan? Itu. Jadi mau pergi ke satu tempat, dia lihat ada kumpulan. Zaman dulu kan kalau ke gurun pasir itu orang berangkat rame-rame itu, yang bilang hafilah ya. Bahasa Arabnya hafilah. Boleh saya ikut bersama untuk pergi? Kalian pergi kemana? Mereka bilang, pergi ke tempat ini. Oh sudah, saya ikut. Ternyata waktu jalan ditangkap sama polisi di masa itulah. Ternyata ini kumpulan perampok. Dan beliau mengatakan, saya bukan perampok, saya hanya ikut. Polisi gak percaya lah, kamu kumpul sama dia. Makanya kalau kumpul sama perampok dianggap perampok. Yang salah kenapa kamu kumpul sama mereka? Di situ diambil hikmah. Oh ini yang Nabi katakan tuh, kalau bergaul, berkumpul, pilih-pilih orang. Karena kalau bergaul dengan perampok, ya dianggap perampok. Bergaul dengan pemabuk, duduk sama pemabuk, dianggap pemabuk. Walaupun dia tidak pemabuk. Akhirnya dipotong. Padahal beliau orang soleh, orang baik. Dari situlah dikenal dengan Syekh Aqta. Ada di dalam kitab-kitab biografi para sufi, ya, Hilyatul Auliya ada,
Tabaqatul Auliya Ibni Mulakin juga tertulis nama beliau. Akhirnya sudah balik ke cerita awal tadi. Calon murid ini ketakutan lihat ada singa di depan pintu toiletnya itu. Dia mau keluar nggak bisa. Syekh Akto keluar dari masjid. Terus bilang, ya Asad, ya, jangan ganggu tamuku. Singa tunduk di hadapan singa. Kisah nyata ini. Jangan kamu buat takut tamuku. Singa menghampiri Syekh Akto, kemudian duduk di hadapan Syekh Akto. Kemudian dia bilang, kamu pergi, jangan ganggu tamuku. Singa itu pergi. Beliau gak takut sama sekali. Calon murid ini dia terkejut, luar biasa nih Syekh. Nah, kemudian Syekh Akto Kasyaf bilang, kamu tahu kenapa kamu takut singa? Sedangkan kami tidak takut singa. Karena kalian antum ishtagaltum bizawahirikum wa nahnu ishtagalna bibawatinina. Kamu takut singa sedangkan kami tidak takut singa. Sebab apa? Kalian hanya sibuk dengan masalah zahir. Itu bacaan tidak bagus. Oh, luar biasa bacaannya bagus ini. Ini berarti dekat sama Allah ini. Ya, dia menilai orang dari zahir. Karena sebab itulah kalian hanya sibuk dengan masalah zahir, kalian takut kepada singa. Ishtagaltum bi zawahirikum fa khiftumul asad. Kalian sibuk hanya masalah zahir, maka kalian takut kepada singa. Wa nahnu ishtagalna bi bawatinina fa khafana al-asad. Sedangkan kami bukan hanya sibuk dengan zahir, kami juga sibuk memperbaiki batin kami. Maka singa takut kepada kami. Itu sesuai dengan hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haka al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, dihikayatkan dari al-Imam Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, lahir 673. 736 Hijriah lahir. Wafat 795 Hijriah. Ulama besar mazhab Hambali. Beliau juga menulis kitab syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari. Setelah itu dilanjutkan oleh Ibn Hajar dengan judul yang sama, Fathul Bari. Beliau terlebih dahulu mensyarahi Sahih Bukhari, lebih dahulu dari Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, judul yang sama, Fathul Bari. Kemudian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kumpulan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang singkat tapi padat. Itu karangan beliau banyak. Ada Lataiful Ma'arif, ada Ahlul Gurbah, hadis-hadis orang-orang asing di akhir zaman. Itu beliau berikan komentar